Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih laka mundure langkah pencet. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Dan tentunya kita masih mengurusi urusannya si Nyai Konde teman-teman ya. Eksplor kemarin malam itu kita sudah mengumpulkan ada beberapa informasi, di mana informasi itu saya dapatkan langsung dari Kentring Manik teman-teman ya. Jadi kejadian waktu Nyai Konde berubah wujud menjadi si gurunya Maha Guru Legong Siong yang katanya mau dibangkitkan ya, itu kan tertusuk melalui lemparan konde yang saya dapatkan dari ibundanya si Dasmana. Nah, di dalam konde tersebut itu disisipkan Kentring Manik teman-teman. Aman, sudah dibenteng. Dari kejadian tersebut, alhamdulillah kita bisa memasang mata-mata di sana, yaitu Kentring Manik, dan beberapa informasi sudah terlemparkan terhadap kita, walaupun melalui surat ya teman-teman. Untuk sementara ini kita tidak bisa berkontak atau komunikasi secara langsung dengan Kentring Manik. Intinya informasi yang didapatkan oleh Kentring Manik yang paling penting itu mengenai mereka semua itu sering menyebutkan sebuah nama yang bernama Ikram Barawi. Betul. Ikram Barawi ya, Barawa ya? Barawi ya. Nah, setelah itu kami cari tahu sebenarnya Ikram Barawi itu siapa. Ya, ternyata kita selidiki dan akhirnya ketemulah satu kerajaan Bunga Keterong. Bunga Keterong itu memiliki sebuah raja, seorang raja yang bernama Ikram Barawi. Namun informasinya kerajaan Bunga Keterong itu rajanya setelah mengangkat anak perempuannya yang bernama Nyai Junjung Kinasih dalam kurung Nyai Konde itu pergi meninggalkan kerajaannya katanya untuk bertapa, untuk dalam ilmu. Di situ sudah sangat jelas bahwasanya memang ada kaitannya mengenai Ikram Barawi, Nyai Junjung Kinasih atau Nyai Konde dan kerajaan si Warang Batara. Yang belum tahu perannya sebagai apa ya Mas? Yang belum tahu satu dengan yang lainnya perannya jadi apa. Terus yang kedua, kenapa Nyai Konde dilukai begitu cepat pulih? Nah, ternyata Tuan Raja Wages Batara, kakak dari Warang Batara itu sudah menginformasikan dia itu memiliki sebuah minyak yang bernama Kencono Wungu, di mana minyak itu dibuat di zaman dahulu ketika ayahnya Roh Jati Mawa Batara masih hidup. Itu bisa digunakan untuk menyembuhkan luka dalam sekejap. Waduh, itu kan sangat merepotkan bagi kita jika memang terjadi peperangan. Prajurit terluka geret, oleskan prajurit kan, oleskan. Obat oles Mas. Hampir nggak ada celah untuk dikalahkan ya Mas. Ya, tapi alhamdulillah kita juga sudah menemukan solusinya, yaitu mengenai Eyang Kelembak Warjana. Eyang Kelembak Warjana satu-satu pewarisnya Roh Jati Mawa Batara yang bisa menciptakan minyak Kencono Wungu teman-teman ya. Nah, sekarang sedang diakali dengan Eyang Martaji karena sehebat-hebatnya kita memiliki sebuah kecerdasan, kepintaran serta kekuatan, pasti ada kelemahannya. Itu dibuktikan. Eyang Kelembak Warjana takluk dengan wanita yang yang Martaji berperan di situ. Jangan cerita panjang-panjang mengenai yang Martaji. Itu pasti jenengan tahu lah keahliannya dalam bidang perselendeman. Ya kan? Perpeliketan. Nah, yang ketiga ini jauh penting, ini tidak kalah pentingnya. Mantoko, tetangganya si Dasmana, ini sekarang sedang diadu domba di kelurahannya. Dikarenakan apa? Ya ulahnya si Nyai Konde. Nyai Konde berubah wujud menjadi ibundanya si Dasmana atau Nyai Sarwenta, lalu menyebarkan luas berita mengenai dirinya telah diperkosa oleh Mantoko. Sampai malam hari ini kita belum mendapatkan kabar mengenai hal tersebut. Semoga saja ya pihak dari kelurahan itu bisa mempercayai Mantoko bahwasanya Mantoko benar-benar tidak melakukan itu hanyalah fitnah belaka. Aduh, ngeri sedap. Sungguh ini di akhir zaman teman-teman ya. Zamannya fitnah.
Namanya mana itu? Dimarahin ini kepanjangan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur langkah Kencot. Seperti biasa jenengan jam 18.20 standby. Kun kun. Pihaknya kan Mas. Hati-hati. Sudiman wae. Kok kenapa Gun? Kena. Ayo. Jadi Mas, saya mau cengkreng gue lah. Kuda-kuda kok. Ke depan tuh kayak Ya saya. dibantu. Saya kanan. Dibantu. Ada apa tuan? Mengenai hal apa? Aman sih tenang. Dia jangan marah-marah. Pembuktian apa? Pembuktian saya. Saya tidak memaksakan setiap orang itu mempercaya itu. Monggo terserah. Terus rundingna baru lima. Tarik toyo siap rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bang kok jatuh tuh bang. Katanya belum dulu. Manusia yang dimaksud. Kakak pertemuan saya. Assalamualaikum. Siapa namanya? Saya adalah Wardut. Percaya apa Mas? Dengan percaya dari tadi ngomongnya. Ya kenal juga enggak. Di sini kalian membawakan sebuah berita yang dimana Nyai Konde itu adalah sosok yang sangat jahat, yang dimana mengkhianati Maha Guru saya, Lekongsia. Jangan harap saya sebagai murid dari Lekongsiong itu bisa percaya dengan kalian para manusia. Siapa yang menyuruh jenengan untuk percaya? Apalagi di sini Kindono membawakan berita itu tanpa bukti satupun. Jenengan mendapat informasi ini dari siapa tiba-tiba marah-marah? Kakak perguruan saya datang dan mengumpulkan semua murid-murid dari almarhum Maha Guru Lekongsiong untuk bekerja sama melawan Nyai Konde. Turkiman maksudmu? Iya. Lalu? Dengan tanpa adanya bukti yang jelas, sedangkan itu hanya sebuah ucapan yang dilontarkan dari Kindono. Bagaimana mungkin kami semua bisa percaya dengan kalian? Siapa yang menyuruh jenengan percaya? Tapi di sini, dengan adanya berita yang menyebar bahwasanya Nyai Konde mengkhianati Maha Guru Lekongsiong dengan apa yang diceritakan oleh Kindono itu namanya merusak citra nama baik dari Maha Guru Lekongsiong. Citra. Kalian jangan macam-macam dan berurusan dengan almarhum Maha Guru saya. Kau tahu cintanya yang sebenarnya atau tidak? Tentu saya mengetahui apa cerita yang sebenarnya di sini. Dasmanalah yang bersalah. Dasmanalah yang memiliki maksud dan tujuan buruk. Assalamualaikum, Tuan Turkiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kau Maruto, kau tidak usah meninggikan suara. ngegas. Mereka adalah makhluk baru yang kau kenal. Paling tidak, apa yang diperintahkan oleh guru kita supaya menjaga sopan dan santun di hadapan makhluk baru yang kau kenal. Ya, mohon maaf sebelumnya, Kak Pertolongan. Di sini saya hanya meminta keadilan.
Saya di sini hanya menginginkan agar mereka semua tidak merusak nama baik dari Maha Guru Lekong Siong. Tiada yang merusak nama baik, nama besar guru kita, Guru Lekong Siong. Tidak ada. Lagi pula, saya mengajakmu baik-baik. Ketika kau tidak menyanggupinya, ya sudah. Itu bukan menjadi masalah yang besar. Tapi di sini bukan hanya saja saya yang tidak untuk menyanggupi apa yang kalian ajak. Namun di sini, jika Maha Guru Lekong Siong itu tahu dengan apa yang dilakukan oleh kakak perguruan ini, itu namanya kakak perguruan mengkhianati janji terhadap Maha Guru Lekong Siong. Dengan di sini ingin berpihak terhadap Dasmana. Percayalah, perihal tentang Dasmana, ini semua kesalahpahaman. Dasmana yang kita kenal, sampai dengan Dasmana yang dibelenggu, itu adalah suatu kesalahpahaman. Gindono menceritakan ini semua, bukan tanpa dasar. Ini semua ada dasarnya. Betul. Dasar apa yang Gindono berikan? Tidak ada bukti satupun yang memastikan bahwasannya Dasmana itu tidak bersalah. Sedangkan selama ini semua bukti, semua kesalahan yang dilakukan oleh Dasmana, bahkan Maha Guru Lekong Siong sendiri yang memberikan garam Tapalaya itu untuk membelenggu muridnya. Ya, ini anu dibayar sih. Ya, aku curiga men. Saya tahu Bayaranin. Tuan Guru memberikan garam Tapalaya terhadap Nyai Konde untuk melumpuhkan suaminya. Kau tahu itu karena apa? Karena istri dari Dasmana ataupun Nyai Konde sudah menghasut Guru, memberikan cerita palsu bahwasanya Dasmana melakukan ini dan itu. Mana buktinya? Apakah bukti sesuai dengan ucapanmu itu? Kau lihat manusia itu. Dia sudah beberapa kali didatangi Nyai Konde dengan wujud dan kecurangan yang beragam. Apakah ada buktinya? Ucapan bisa saja dibuat, ucapan bisa saja keluar dari mulut kita. Namun di sini yang perlu kita tegaskan, kita sebagai murid dari Maha Guru Lekong Siong itu adalah berbakti pada beliau, menghormati siapapun yang sudah berjasa di dalam kehidupan kita, dan kita juga harus menghindari dari mereka-mereka yang sudah berkhianat terhadap Maha Guru Lekong Siong. Parwoto, adanya saya berjalan untuk mengurusi masalah ini adalah sebagai bukti bakti saya terhadap guru kita. Nah, apakah bukti bakti terhadap Maha Guru itu harus mengkhianati Maha Gurunya? Saya tanya. Mengkhianati apa sih? Mengkhianati yang seperti apa? Sudah jelas-jelas pada saat kematiannya Maha Guru Lekong Siong pun sangat membenci Dasmana, sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Dasmana. Tapi malah setelah kepergian Maha Guru yang mungkin sudah sangat lama sampai detik ini, kau malah menghilangkan kepercayaan Maha Guru dan kau ingin berpihak terhadap Dasmana yang sudah dibelenggu. Nah, mau berpihak sama siapa? ya, itu saja poinnya. Yang jelas, Parwoto, kita sama-sama tahu. Kita murid satu perguruan tidak pernah berbohong satu sama lain. Ya. Begitu pula Gindono. Gindono menceritakan ini semua ada dasarnya. Tidak mungkin Gindono mengarang cerita kepada kita lalu kita percaya begitu saja. Itu semua sudah ada dasarnya. apakah kau ingat watak dari Gindono? Kau tahu sifat asli dari Gindono itu seperti apa?
Dia adalah salah satu makhluk yang sangat mudah untuk ditipu. Sedangkan kita sudah lebih mengenal dengan yang namanya Nyai Konde atau Nyai Junjung Kinasih, istri dari Dasmana. Yang kedua, yang perlu kalian ketahui, Bindono baru saja bertemu dengan manusia-manusia ini. Apa iya kita harus percaya terhadap mereka para manusia yang baru kita kenal, yang baru kita temui. Sedangkan yang sudah kita kenal dari dahulu adalah para murid-murid dari Mahaguru Legong Siong, yang terhormat Mahaguru Legong Siong, yang sudah mendahului kita, dan juga yang selama ini membantu bakti kita, mempertahankan hidup kita, yaitu Nyai Konde. Kita itu harus bisa menunjukkan bakti kita, balas budi kita kepada mereka yang berjasa di dalam kehidupan kita. Lalu apa untungnya manusia-manusia ini mengarang cerita kepada saya, kepada Bindono? Apa untungnya? Mohon izin, Ya betul ke? Mohon. Wan Turgiman. Ya, mohon maaf manusia. Saya menunjukkan Mohon izin. Izinkan saya berbicara walaupun 1 menit. Yang pertama, silakan. Saya benar-benar tidak sedikit pun memaksa terhadap makhluk untuk mempercayai apa yang selama ini saya lakukan. Itu satu. Yang kedua, saya juga tidak sedikit pun ada tujuan untuk memperkeruh keadaan dari perguruan Legong Siong. Apalagi memanfaatkan. Tujuan saya hanya satu. Andai kata kalian dicukupi oleh Nyai Konde, percayalah, uang yang diberikan terhadap kalian itu bukan uang benar-benar barokah. Nah, Nyai Konde telah mempertumbalkan dari bangsa manusia untuk mencukupi kebutuhan kalian. Ingatlah, kalian enak-enak di atas para tangisan para manusia yang menjadi tumbal oleh Nyai Konde. Buktikan saja. Pandai menjilat. Kandani kok seperti ini, Warwi. Saya tidak mau hubungan saya denganku sebagai saudara satu perguruan ini akan rusak. Terserah. Saya sudah menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Kau mau percaya silakan, kau mau tidak percaya silakan. Tetapi pada masalah ini saya lebih condong ke manusia-manusia ini. Baiklah, kakak perguruan. Saya juga menginginkan hal itu sebenarnya. Namun saya mohon maaf sekali kepada kakak seperguruan. Bukan saya bermaksud tidak berbakti terhadap dirimu, kakak perguruan. Namun saya lebih memegang teguh bagaimana cara kita berbalas bukti atas nama Mahaguru Legong Siong. Jika memang kakak seperguruan ini ingin berpihak terhadap manusia ini, saya mohon maaf jika suatu waktu nanti akan ada pertarungan, maka saya akan bertarung dengan kakak seperguruan. Mohon maaf, silakan jika memang perguruan ingin memihak pada manusia. Kebanyakan makan rotinya Nyai Konde. Iya. Ya, Silakan. hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya benar-benar minta maaf, manusia. Saya sudah mengupayakan untuk bertemu semua adik perguruan saya. Saya sudah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi segamblang-gamblang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun ternyata di luar dugaan, hampir setengah dari adik seperguruan saya keseluruhan itu sudah berpihak kepada Nyai Konde. Hanya beberapa saja yang mau membantu kita dalam permasalahan ini. Seperti ini, Tuan Turgiman. Itu adalah sesuatu hal yang wajar dan maklum. Ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran, memang sulit bagi mereka yang memang sudah tertutupi oleh dunia. Ya, saya paham akan hal itu. Dan saya juga tidak bisa menyalahkan adik saya, Warwi.
Karena memang dari dulu dialah murid dari Tuan Guru Lekong Siong yang paling keras. Namun di balik kekerasannya, dia sebenarnya memiliki rasa sayang yang begitu besar terhadap adik maupun kakak seperguruan. Tak apa-apa, sejauh ini saya masih berdoa agar mereka yang masih berpihak kepada Nyai Konde bisa disadarkan dan diselamatkan. Terima kasih banyak, Tuan Durgiman. Ya, sama-sama. Dan tidak hanya itu, manusia. Saya juga membawakan informasi untukmu tentang Tuan Raja Ikram Parawi. Ya, Gimana itu informasinya, Tuan? saya sudah menyelidiki semua. Saya sudah menanyakan ke makhluk-makhluk yang memang dekat ataupun pernah melihat Tuan Raja Ikram Parawi berada. Terakhir, ada satu makhluk itu melihat Tuan Raja Ikram Parawi menuju ke sebuah sendang. Di sana Tuan Raja Ikram Parawi masuk ke dalam sendang itu. Namun menurut dari sang penjaga sendang tersebut, Tuan Raja Ikram Parawi masuk ke dalam sendang dan sampai detik ini belum pernah keluar lagi. Bahkan penjaga dari sendang tersebut itu percaya bahwasanya Tuan Raja Ikram Parawi sudah mati ataupun meninggal dunia di dalam sendang dan jasadnya tidak ditemukan. Sorry. Tangan jaga tangan. Iya. Malah pataku. Ini gini terkuras kok nih berapa aku berapa. Ada kemungkinan kita akan mendapatkan petunjuk Kun. tentang Tuan Raja Ikram Parawi di sendang itu. Sendang itu bernama Kerawah Kabukur. Sendang Kerawah Kabukur. Sendang Kerawah Apakah itu jauh, Tuan, tempatnya dari tempat ini? Saya rasa itu tidak terlalu jauh untukmu. Seperti manusia sekalian. Jika memang kita harus menggali informasi mengenai Ikram Parawi di Sendang Kerawah Gabugur, mungkin akan saya laksanakan malam hari ini. Kebetulan saya masih belum memikirkan hal apa-apa ya. Iya betul. Ya, Tapi tadi beritanya dari kata penjaga, dari sejak masuk itu belum pernah keluar sampai detik ini gitu. Itu kan belum dan diperkirakan. jasadnya tidak ditemukan. Berarti di sini ada kemungkinan Ikram Parawi masihlah hidup. Mustahil ada seseorang atau sesosok makhluk yang diperkirakan mati namun tidak ditemukan jasadnya. Kemungkinannya 2. 3, Tuan. Dimakan buaya. Ya, bisa saja. Lagi pula saya tidak mengetahui bagaimana kondisi di sendang itu. Apakah penuh dengan hewan-hewan buas ataukah sendang itu begitu dalamnya? Kita sama-sama tidak tahu. Namun kita raih kemungkinan terkecil di sendang tersebut kita mendapatkan informasi. Apa di lokasi ini ada sendang, Tuan? Saya rasa juga di hutan ini manusia. Kalau sedikit memerlukan perjalanan untuk sampai ke sendang itu. Namanya sendang itu di alam kami apa? Sendang di alam panjenengan? Masa Allah, saya lupa. Nah, Sendang itu di alam kami. Oh. Saya kira sendang di dalam alam manusia. Bukan, itu benar-benar di alam goib seperti kami. Oh, siap. Mungkin kau tidak bisa melihatnya, namun harusnya dengan kemampuanmu yang seperti itu kau bisa merasakan bahwasanya itu adalah sendang. Baik, Tuan. Ya seperti itu saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke sana. Nah, hati-hati untuk kalian. Parwudu sudah mengetahui dan tidak mau bekerja sama dengan kita. terima kasih. Ada kemungkinan dia akan melaporkan hal ini terhadap Nyai Konde. Saya harap kalian tetap selamat dan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman. Ya itu ya. Tadi ada perwakilan dari rombongan muridnya Guru Legong Siyong yang tidak terima atau pikirannya masih condong menuju ke Nyai Konde, bahwasanya Nyai Konde adalah makhluk yang baik dengan embel-embel balas budi karena selama ini dicukupi oleh Nyai Konde. Nah, itu balas budi beneran apa memang ada sesuatu menurut jenengan itu? Itu bukan balas budi, Bang. Balas sono. Balas itu konde maksudnya berarti. apa tahu ya? Kapitalis. Dia memberikan semuanya, dicukupi semuanya, padahal ada niat dan tujuan tertentu. Kapitalisme. Kapitalisme kok manipulatif. Kapitalisme. Kapitalisme yang manipulatif mungkin. Kan bisa. Iya, itu karisma itu. Udah sama das. Salam manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu? Ya udah ada paham. Lurah cuman fokus ini ya. Ngomong salaman. Udah bicara neta. Lurah ini. Ada apa Pak Lurah? Sudah jelas Bok, Mantoko tidak bersalah. Begini manusia, kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan hasil dari persidangan Mantoko. Ya, hasilnya Atas seperti saksi-saksi dan bukti yang sudah dikumpulkan, Mantoko dinyatakan bersalah. Atas dasarnya apa salahnya? Jangan disogok mungkin. Sudah saya bilangin kemarin kalian jadi lurah itu yang adil. Adil. Adil dan makmur. Itu adalah semua keputusan dari hakim. Semua bukti-bukti sudah dikumpulkan dan dinyatakan Mantoko bersalah. Tapi Pak Lurah, saya rasa pengadilan yang dilakukan oleh Pak Lurah dan hakim di sana kurang adil. Karena apa? Mantoko itu tidak membawa siapapun untuk yang membela, sedangkan dari pihak sana banyak banget warga, kelurahan. Ya pantas kalah karena tidak ada yang membela Mantoko di situ. Coba saja kemarin kami diajak. Itu semua keputusan dari hakim. Nah, Saya tidak ada urusannya dengan itu. hakimnya kan menemui Ya, lalu apa maunya dengan nemui saya? Dan hasil dari keputusan hakim, Mantoko dinyatakan salah dan akan dihukum mati. Loh. Orang jadi. Melenceng ya? Lalu Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan satu hal. Mantoko menyampaikan ingin bertemu dengan kalian dan menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada kalian. di mana persidangannya? Mantoko berada di sana. Saya berarti suruh ke sana. Betul. Ayo. Tapi saya meminta satu persyaratan. Apa itu? Saya meminta Nyai Sarwenda Didatangkan. Sarwenda. Nyai Sarwenda didatangkan Di di pertemuan kali ini bersama saya. Jadi saya minta Pak Lurah, warga menyaksikan, Sarwenda datang dan Mantoko. Saya ingin berbicara dengan mereka semua. Apa Ya. kau menyanggupinya? Baiklah. Saya akan pertemukan kalian dengan Sarwenda dan Mantoko. Kalau perlu diadakan pengadilan ulang. Enggak adil ini namanya. Namanya pengadilan itu mengadili seadil-adilnya. Ini bukan mengadili namun memihak. Kalian bisa tanyakan sendiri di sana. Oke. Nah, ingat Pak, permintaan dari Saya akan turuti. Iya, memang harus seperti itu. Saya akan antarkan kalian ke tempat Mantoko. Ya. Kotak sih sama kuningan aku ta. Ini apa sih, Mas? Ini apa sih, Mas? Wah, sobek. Apa sih, Bro? Dengan jiot berarti apa delas sih, Mas? Ambil tadi kok, ambil tadi.
Ganang Kentring Manik. Aduh, aku bacanya susah manik ya. Tulisannya nggak bagus apa? Aku harap kau membaca. Surat ini sengaja saya tempelkan di punggungnya Pak Lurah karena Pak Lurah sudah bekerja sama dengan Nyai Konde. Oh. Baca lagi Mas. Nyai Sarwenda yang asli sekarang disembunyikan di Karangmondol. Nah ini Kentring Manik salah juga nih. Sarwenda. Sarenda. Kemarin juga salah yang Barowo. Ya anu di dalam keburu-buru mungkin di deh. Karangmondol. Jika kau datang Karangmondol ingin bersaksi, cepat bebaskan Nyai Sarenda bebaskan. di Karangmondol. Oh, berarti Nyai Sarenda itu apa nama lagi tidak aman Mas. Ini disuruh maksudnya- cepat-cepat. Maksudnya kayak gini. Ada kata gue tarik kesimpulan ya. Ini disuruh cepat-cepat sih. Kentring Manik itu sengaja menempelkan, makanya saya harap kau bisa membaca mengetahui hasil tempelan ini di tubuhnya Pak Lurah. Karena Pak Lurah sekarang sudah bekerja sama dengan Nyai Konde. Nyai Sarwenda yang asli sekarang disembunyikan di wilayah Karangmondol. Berarti kan Sarwenda yang sekarang mau fitnah itu pihaknya Nyai Konde atau mungkin Nyai Kondenya sendiri masih berkeliaran di sana. Nah, jika kita ingin ingin memenangkan persidangan ini, berarti kan kita wajib untuk membebaskan Nyai Sarwenda di Karangmondol. Sementara itu kita harus mengikuti yang ngambil siapa coba? Mas kita dipencar. Yang ngambil Sarwenda asli. Belum. Iya, iyalah. Sharing. Kepake. Iya. Kayak kemarin juga kan. Coba kita. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Penting Patih. ada apa ini? Kenapa tiba-tiba kalian memanggil saya? Mantoko mau dibunuh, dihukum mati. Fisik. Seperti ini Patih. Kentring Manik telah mengirimkan surat kembali. Apa isi dari surat yang diberikan oleh Kentring Manik? Sudah disobek ini sama Mas Danang. Intinya surat yang dituliskan oleh Kentring Manik sudah membocorkan bahwasannya pihak dari kelurahan tempat tinggal Mantoko sekarang itu sudah berpihak kepada Nyai Konde, mungkin dibayar Pak. Dan fitnah yang beredar mengenai Mantoko telah memperkosa Nyai Sarwenda itu kan palsu. Dan Sarwenda yang asli sekarang sedang disembunyikan Pak. Di mana disembunyikannya? Karangmondol Pak. Karangmondol. Ya, Hutan Karangmondol. bukan Karangmondol. Ya, saya mengetahui hutan itu. Sedangkan kita sudah ditunggu Pak. Karena permintaan Mantoko terakhir sebelum dihukum mati itu ingin kami datang menuju ke sana. Baiklah jika seperti itu. Yang perlu kalian lakukan, kalian pergi saja ke tempat di mana Mantoko ingin bertemu denganmu. Sebisa mungkin, kalian harus mengulur waktu agar tidak sesegera mungkin hukuman mati itu dijatuhkan. Sementara itu, saya akan datang ke hutan Karangmondol untuk mencari Sarwenda itu. Baik Pak. Semoga berjalan dengan waktu, dengan tepat waktu Pak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang bergegaslah untuk pergi ke tempat itu. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter-pinter ya bajing lompat. Ada satu kejadian yang akan terpleset. Ya, bajingnya akan kecemplung dengan sendirinya. Ucuk ula. Ulam tiba. Kita sudah sampai manusia. Itu Mantoko. Assalamualaikum. Ini lokasinya apa? Tempat persidangannya? Ya, saya harap
kalian bisa menjaga sopan santun di sini. Tolong Mantok kok masukkan ke raga teman saya agar saya bisa berbicara langsung. Pas subuh ya sampai sini. Iya Mas. Siap. Ya, siap. Mantok kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok melipat muka? Sudah tidak ada harapan lagi. Mau apa Mantok? Saya rasa semuanya sudah dipersiapkan dalam begitu matang. Sedangkan di sini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dari apa yang saya ucapkan, dari apa yang saya katakan, tidak dipercaya sedikitpun oleh mereka semuanya. Baik Mantok. Saya sudah berdoa Mantok. Kedatangan saya ke sini akan meluruskan sesuatu yang meleset. Betul. Ya. Mana si Sarendah yang membuat cerita katanya Mantok kamu berkosa? Tunggu sebentar, akan saya panggilkan Nyai Sarenda. Tolong warganya datangkan ke sini. Semua. Bisa berdiri nggak? Ini kayak lemas banget nih. Bisa berdiri? Sama ngomong aja. Iya deh yo. Yang saya heran, kenapa Sarenda begitu teganya memfitnah saya? Wargaku, kumpul di sini semua, kita saksikan apa yang dibuat oleh Mantoko terhadap Nyai Sarenda. Ada apa saya dipanggil ke sini? Nyai Sarenda, tolong kamu jelaskan kepada manusia-manusia ini apa yang diperbuat oleh Mantoko kepadamu. Jadi Saya nggak dengar suara jenengan. Jenengan masih muda tapi pura-pura tua sih. Jadi kau ingin mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dilakukan Mantoko terhadap saya. Kenapa Mantoko bisa dijatuhkan hukuman mati? Saya akan ceritakan semuanya apa yang sudah terjadi. Seperti ini manusia. Saya rasa kau masih mengingat ketika awal pertama saya bertemu denganmu. Kita bercerita panjang lebar tentang anak saya yang masih dibelenggu. Dan tidak lama setelah itu kau menyuruh Mantoko membawa saya pulang untuk dirawat dan dibersihkan. Karena memang waktu itu setelah saya sembuh dari gila, saya dalam kondisi kotor, badan saya penuh dengan kotoran. Kau memerintahkan Mantoko untuk membersihkan saya. Memang benar, Mantoko membawa saya pulang, dan tidak lama setelah itu Mantoko membawa saya ke kamar mandi untuk dibersihkan. Saya kira Mantoko adalah tetangga dan juga keluarga yang baik. Namun ketika saya dibersihkan, tidak lama Mantoko
berbuat sesuatu terhadap saya. Dia memegang-megang apa yang saya lakukan. Awalnya saya tidak berpikiran bahwasanya Mantoko memiliki niat jahat terhadap saya. Namun lama-kelamaan di dalam kamar mandi itu, Mantoko berbuat yang berlebihan terhadap saya. Saya tidak memiliki daya waktu itu, bahkan untuk berteriak saja saya tidak kuat manusia. Saya hanya wanita tua yang tidak memiliki tenaga untuk melawan. Lalu Mantoko ceritakan saja semuanya, Isarenda. Mantoko Kau harap bisa mendengar. memperkosa saya di dalam kamar mandi itu. Kenapa Mantoko kau tega sekali denganku? Bukankah kita adalah saudara? Kenapa kau tega? Nah, Renda, percuma saja. Saya mau berkata pembelaan seperti apa yang saya lontarkan. Tidak akan ada yang percaya. Emang tidak perlu ada pembelaan darimu. Kau sudah terbukti bersalah, Mantoko. Ya, Bahkan hakim, Pak Lurah, dan semua warga sudah sepakat bahwasanya kau melakukan itu terhadap saya. Mereka semua percaya. Apalagi yang akan kau jelaskan. Putusan dari hakim sudah turun. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Mungkin perbuatanmu tidak membuatku hamil karena saya sudah tua seperti ini. Tetapi itu tidak melepaskan dirimu dari dosa keji yang kau lakukan terhadap saya. sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya tidak menyangka ternyata berbuat baik terhadap makhluk yang saya anggap kau itu adalah keluarga saya. Ternyata malah kau yang membunuh saya. Saya sudah ikhlas. Saya sudah terima apapun yang akan datang dan menjatuhi hukuman seperti apapun. Saya akan pasrah. Semoga saja Tuhan akan membukakan jalan terbaik dan memberitahu kebenarannya semua. Saya juga berharap Tuhan mengampuni dosamu. Dosa yang begitu menjijikkan. Saya harap kau selalu sehat selalu. Tidak usah memegang saya, Mantoko. Bahagia selalu dan bisa berkumpul dengan kau. Isarenda, Iya, Pak. tolong kau berikan bukti-bukti yang lain. Bukti dari pemaksaan Mantoko. Dia tidak ada lagi yang diperdebatkan. Bukti kekerasan yang dilakukan oleh Mantoko terhadap. Ada, Pak Lurah. Mungkin ini masih berbekas. Saya memperlihatkan yang bisa dilihat saja. Karena sebagian besar dosa dari Mantoko ada di tubuh saya yang tidak bisa saya perlihatkan kepada manusia-manusia ini. Kau lihat manusia. Coba lihat. Di leher saya ada guratan berwarna biru. Kau tahu, di saat kejadian keji itu, Mantoko mencekik saya supaya saya tidak mengeluarkan suara. Itu yang di pupu itu ada apa itu pupunya? Sama. Bolehkah saya lihat pupunya? Mulus juga itu ya isunya si orang. Oh, maksudmu? Lupa saya ngucapnya lupa. Saya sudah tidak memiliki suami lagi. Oh ibunya Dasmana kok malah istrinya orang.
Semuanya sudah Larang nggak salah lihat ya. Larang. Dasmana Dasmana. memiliki ibu yang cantik. Iya sih ya. Sepertinya saya sudah cukup untuk menjelaskan semua terhadap Tunggu manusia dulu. ini. Mau kemana? Sini dulu. Pak Lurah. Ya, tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya diundang ke sini sebagai permintaan terakhir di Dasmana. Dasmana, Cimantoko. Saya datang ke sini dan saya menyaksikan langsung bahwasanya, oh ya, memang benar apa yang telah diceritakan oleh si Nyai Sarenda itu memang benar, terbukti. Yang pertama ada geratan biru di lehernya. Yang kedua, saya melihat kemulusan apa kan? Lebam di kempolnya. Kempol yang mulus itu ya. Ternyata nenek-nenek juga bisa memiliki kempol yang mulus. Itu menandakan ini nenek yang pandai merawat tubuh. Glowing, wing. Nenek Tidak ada glowing in the dark. glowing in the dark, tidak kata scrap mat. Berarti kan sudah jelas, memang Mantoko itu bersalah. Nah, saya ingin bersalaman denganmu. Itu menandakan kamu memang paling benar. manusia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada diri yang sudah membantu saya ingin mengungkap bagaimana sejatinya yang dilakukan oleh Dasmana. Saya sekarang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya ingin menitip pesan kepada kalian. Semoga kalian dapat berhasil benar-benar memecahkan masalah ini sampai tuntas, sampai selesai, sehingga saya dapat tersenyum melihat Dasmana terbebas dari belenggu yang sudah disiapkan oleh Nyai Konde. Terima kasih Pak. Ada apa ini sebenarnya? Siapa wanita? Kenapa dia bisa berwajah sama seperti saya? Siapa kau sebenarnya? Apa ini? Kenapa ada dua Sarenda di sini? Iya. Memang Sarenda yang asli disembunyikan. Lalu ini malah sekarang tidak bisa ngomong. Memang semuanya sudah di skenario, sudah bikin rupa. Dan kau juga dibayar. Apa yang membuktikan kalau ini adalah Sarenda yang asli? Banyak caranya. Nih, saya ingatkan terhadapmu, Lurah. Kau memang dikasih jabatan untuk memimpin satu kelurahan. Ya. Tapi jangan salah. Itu adalah musibah besar bagimu jika kau masih mau makan uang-uang seperti ini. Selama ini saya melakukan tugas saya dengan benar. Benar katamu. Kau yakin tidak memakan uang sepeser pun dari perempuan busuk ini? Siapa yang kau maksud? Jelas-jelas ini adalah Nyai Sarenda. Kau siapa? Ayo ngomong. Apa yang mau kamu Kenapa kau katakan? tidak mau berbicara? Jika memang kau adalah Sarenda yang asli, cobalah katakan. Balura, saya adalah Sarenda yang asli. Dan kalau makhluk itu menirukan saya, wajar saja kalau tidak bisa berbicara. Mana mungkin di dunia ini makhluk tiruan seperti dia akan sempurna tiruannya seperti yang asli seperti saya ini. Benar apa yang kau katakan Nyai Sarenda. Kau pastikan tidak satu warga pun yang tertinggal untuk menyaksikan kejadian ini. Tidak akan. Saya pastikan semua wargaku akan menyaksikan kalau wanita ini
adalah Sarenta palsu. Wanita suruhan dari Mantoko. Kok dari kemarin Mantoko di sini kok masih nyuruh Mantoko? Kau tidak usah membuat hal seperti ini manusia. Hukuman sudah diputuskan. Mantoko sudah tertutup.